Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Subang, Bapak Darsono. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Subang yang hebat-hebat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang tentunya akan selalu taat dan patuh terhadap ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu guru hebat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pemaparan kali ini terkait laporan orientasi P3K. Ini saya sampaikan terkait profil diri saya sendiri. Bapak Ibu bisa lihat, nama saya adalah Aang Nindungan SPD, tempat tanggal lahir Cirebon 21 November 1985. Agama saya Islam. Jabatan saya mengajar di SD Negeri 1 Subang, tepatnya di kelas 6. Alamat saya Dokon RT dan RW 01 Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Jadi saya ini dulu asli dari sini. Adapun profil sekolah yaitu saya mengajar di SD Negeri 1 Kubang. Di sini NPSN-nya 20215164. Nomor statistik sekolahnya 1010217340024. Alamatnya Jalan Seh Nurjati nomor 1 Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dalam bab 1 ini dipaparkan terkait latar belakang, di mana latar belakang ini sesuai dengan undang-undang terbaru terkait ASN yaitu nomor 23 tahun 2023, yang mana aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah diangkat, P3K membutuhkan formasi terkait banyak hal. Oleh sebab itu, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, dan setiap P3K harus memiliki landasan pengetahuan etika dan tugas yang jelas, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon. Ini latar belakangnya. Adapun yang berikutnya adalah di bab ke-1 terkait tujuan dari utama orientasi ini. Tujuan yang utama ini adalah yang pertama untuk mempersiapkan P3K agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika. Yang kedua, mampu memahami program orientasi. Lalu yang ketiganya adalah mengenal etika dan nilai dan etika instansi pemerintah, serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, sebagaimana keinginan dari negara kita Indonesia, ya, bahwa menginginkan ASN aparatur sipil negara itu yang berakhlak. Ini kemajuan yang sangat signifikan dari ASN yang dulu.
Adapun waktu dan tempat, orientasi ini dilaksanakan mulai tanggal 13 November hingga 30 November 2023 dengan mode daring melalui Google Meet dan Google Classroom. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kami di sini untuk sekarang ini banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, yang tentunya ini merupakan motivasi dan kebaikan bagi kami, karena di samping kami harus mengajar anak didik kami pun harus berbagi waktu untuk penyelenggaraan ini. Lanjut Pak. Yang berikutnya adalah di bab kedua, ini terkait nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama, visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misinya adalah yang pertama, berbudaya. Maksud dari berbudaya ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, adat istiadat. Lalu yang keduanya adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga adalah agamis, di mana agamis ini meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat adalah maju. Maksud dari maju ini adalah meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang kelima adalah aman. Aman di sini adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Lanjut Pak. Ini merupakan SOTK OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ini bagannya, bagan organisasinya, struktur organisasi SOTK-nya. Ada bupati, ke bawahnya Bapak Wakil Bupati, lalu ada staf ahli bupati, sekda, dan ke bawahnya masih ada lagi. Lanjut Pak. Yang berikutnya di bab ketiga, ini terkait nilai dan etika di instansi saya tempat bekerja, yaitu SD Negeri 1 Kubang. Visi dan misi dari SD Negeri 1 Kubang, yang pertama adalah visinya. Tentunya visi dan misi ini berkaitan erat dengan visi Kabupaten Cirebon, di mana visi dari SD Negeri 1 Kubang ini adalah terwujudnya insan pendidik yang berprestasi menuju tercapainya anak didik yang bermutu, beriman, dan bertakwa, serta berbudi pekerti yang tinggi. Misi SDN Negeri 1 Kubang, yang pertama adalah menyelenggarakan KBM berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan dengan memadukan berbagai pendekatan yang berorientasi kepada optimalisasi perkembangan potensi peserta didik. Dalam hal ini kita yang digunakan pada saat sekarang ini adalah kurikulumnya kurikulum Merdeka, walaupun ada 2 kelas itu yang masih menggunakan kurikulum 2013, tapi untuk tahun depan ini sudah dipastikan menggunakan kurikulum Merdeka semua. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan ekstrakurikuler yang berorientasi kepada pengembangan bakat dan minat siswa, pembentukan budi pekerti dan akhlakul karimah. Yang ketiga, menyelenggarakan manajemen sekolah yang efektif dan efisien dalam upaya mendukung tercapainya kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Yang keempat, menciptakan iklim organisasi sekolah yang sehat dan kondusif, yang mampu menumbuhkan motivasi kerja yang tinggi baik bagi guru maupun karyawan sekolah yang lain. Yang kelima yaitu menjalin kerjasama antar sekolah dan lintas lembaga
dalam menyusun jaringan kerja untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang keenam, membangun kerjasama dengan masyarakat bersama-sama dan komite untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Ini merupakan visi dan misi dari instansi kami, yaitu SD Negeri 1 Subang. Lanjut Pak. Ini merupakan SOTK di unit kerja SD Negeri 1 Subang, Bapak Kepala Sekolah, ada komite, unit perpustakaan, tata usaha, jabatan, guru kelas, ada guru mata pelajaran juga, lalu siswa dan masyarakat, di mana perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Bapak Kepala Sekolah dari SD 1 Subang itu adalah Bapak Dr. Andes Darsono. Adapun yang menjadi komite sekolah adalah Bapak Nasir, dan yang unit perpustakaan adalah Bapak Jamaluddin Aramiri. Adapun Bapak untuk tata usaha adalah Bapak Haji Muhammad. Untuk bendahara, Bapak Ibu ketahui sendiri, itu adalah Bapak Haji Sobani. Lanjut Pak. Di bab keempat ini terkait tentang rencana hasil kerja P3K dalam kurun waktu kurang lebihnya itu kami khususnya saya itu 3 tahun ke depan. Di 3 tahun ke depan itu di aksi tahun pertama tahun depan gitu ya, ada kegiatan yang ingin saya sampaikan atau saya terapkan di sekolah ini. Yang pertama adalah saya akan menerapkan pembiasaan pada siswa kelas 6 untuk membawa alat makan dan minum setiap hari. Tujuan kinerja ini adalah untuk mengurangi sampah. Lalu indikator pencapaiannya, guru membiasakan kepada siswa untuk membawa alat makan dan minum setiap hari. Waktu perolehan ini di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, jadi 1 tahun. Ini di tahun yang pertama. Jadi tujuan ini adalah sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwasanya sampah itu merupakan hal yang urgen ya, hampir di seluruh lapisan. Itu yang namanya permasalahan sampah itu susah untuk ditanggulangi. Ini merupakan hal kecil untuk menanggulangi permasalahan sampah tersebut. Mudah-mudahan dengan pembiasaan seperti ini sedikitnya pasti akan ada perubahan. Yang tadinya sampah bisa mencapai bergunung-gunung atau beberapa wadah, bisa dengan cara seperti ini akan sedikit berkurang. Berikutnya di tahun yang kedua, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh saya khususnya ya di sekolah ini adalah di kelas 6 juga tetap saya akan melaksanakan kegiatan pembiasaan, yaitu sholat duha di sekolah secara berjamaah. Lalu tujuan dari ini adalah membiasakan anak untuk melaksanakan sholat duha di sekolah. Indikator pencapaiannya, guru membiasakan kepada siswa untuk melaksanakan sholat duha setiap hari. Ini waktu pelaksanaannya seperti yang tadi ya Bapak Ibu, di tahun 2024 sampai tahun 2025. Ini ditujukan agar setiap siswa setidaknya terbiasa melaksanakan ibadah sholat duha. Mudah-mudahan dengan mereka awalnya dipaksa, senantiasa nanti lama-lama akan terbiasa. Lalu yang berikutnya di aksi yang ketiga. Aksi yang ketiga ini kegiatan yang akan dilaksanakannya yaitu pembelajaran dengan menggunakan media teknologi. Kebetulan di sekolah kami itu ada bantuan Chromebook dan tablet. Selain itu ada juga HP gitu ya. Nah, tujuan kinerjanya adalah meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dengan menggunakan teknologi. Lalu yang ketiga, indikator pencapaiannya, guru mengajarkan cara penggunaan teknologi berupa Chromebook dan tablet pada pembelajaran di kelas. Waktu untuk perolehannya ini di tahun kedua. Jadi di tahun kedua itu tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Kebetulan sekolah kami ya, mendapatkan bantuan dari pusat itu berupa Chromebook, tablet, dan HP yang tentunya sangat bermanfaat sekali dalam pengembangan digitalisasi di sekolah kami. Hal ini tentunya sangat bermanfaat
tidak hanya bagi guru-guru saja, tetapi juga bermanfaat bagi anak didik kita semua. Berikutnya, aksi yang keempat adalah ini di bidang ekstrakurikuler. Saya akan berkoordinasi dengan staf kepelatihan atau dengan teman sejawat yang memahami terkait futsal. Ya, jadi akan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler futsal. Tujuannya adalah meningkatkan dan mengembangkan bakat pada dunia olahraga. Terus ini indikator pencapaiannya, guru dibantu tim pelatih mengajarkan teknik-teknik dasar dalam permainan futsal. Ini waktu pelaksanaannya di tahun yang ketiga atau tahun terakhir kontrak kami, yaitu di tahun 2026 sampai dengan tahun 2027. Hal ini saya ambil karena anak-anak SD Kubang ini mempunyai bakat alam sebetulnya. Mereka senantiasa bermain sepak bola setiap hari, tidak mengenallah pagi sebelum belajar mereka bermain bola, istirahat bermain bola. Jadi tidak ada salahnya jika di sekolah ini diadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan bola. Dalam hal ini adalah futsal. Kebetulan lapangan pun walaupun sederhana kita ada dua, terus lapangan besar juga ada, dan anak-anaknya pun senantiasa antusias, apalagi kalau sebutannya pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut dibantu oleh staf kepelatihan yang mumpuni di bidangnya. Nah, ini keempat aksi perubahan yang akan saya lakukan di 3 tahun yang akan datang sampai dengan masa kontrak selesai. Next, Pak. Yang keempat, penutup. Demikian laporan orientasi P3K ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, ya, dan tidak bosan kepada Bapak Ibu apabila saya minta bantuan demi kemajuan sekolah SD Kubang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah Bapak paparkan sama kalian. Nah, sekarang untuk memperjelas pemahaman kalian terkait planet-planet tersebut, ya, coba kalian sekarang pergunakan HP yang sudah kalian bawa. Sudah dibawakan HP-nya? Nah, yang penting satu kelompok ada HP 1. Coba sekarang silakan kalian buka HP-nya. Buka HP-nya. Silakan perwakilan siapa saja dulu dari kelompok tersebut, ya. Lalu kalian buka aplikasi yang namanya Assembler Edu, ya. Assembler Edu yang dibuka aplikasi tersebut. Kalau sudah kalian klik scan. Ada tidak? Ada. Coba kalian arahkan, ya, scanan tersebut ke barcode yang ada di kertas yang sudah Bapak berikan. Dan kalian posisikan kertas yang ada barcode tersebut, ya, secara vertikal. Tolong yang pegangnya jangan sampai bergerak, biar kalian bisa melihat hasil yang baik, ya. Coba apa yang bisa kalian lihat dari penampilan di layar HP tersebut? Ada apa coba di situ? Ada planet-planetnya, ada yang berwarna kuning yaitu matahari. Terus apa lagi yang bisa kalian lihat coba? Ada bumi tidak? Ada, ya. Bisa kalian untuk menggesernya itu ada kode di bawah itu track, ya, atau next itu untuk melihat nama-nama planet yang lainnya. Tuh, bisa kalian lihat di situ, ya. Ada bumi, ya. Penjelasannya pun ada di bawahnya di situ. Nah, itu posisi atau bentuk bumi yang sesungguhnya seperti itu. Kalau tadi pemaparan dari Bapak hanya sebatas nama-namanya saja. Ya, itu kondisi aslinya seperti itu. Tuh, bisa dilihat ya, Nak, ya.
Yang lainnya bisa bergiliran biar mengetahui. Ayo, tidak hanya Pak Kamal saja, yang lainnya pun boleh. Silakan Rusman, boleh dicoba nak. Tuh, atau Arul, silakan yang lainnya secara bergiliran. Atau yang memegang barcode-nya ini. Satu, giliran satu. Giliran saya. Tuh. Coba Arul, dicoba nak. Ya. Pembelajaran seperti ini bisa juga kalian praktekkan nanti di rumah, tidak hanya di sekolah, ya, sebagai bahan untuk membantu kegiatan belajar kalian. Ya, nama aplikasinya adalah Assembler Edu, ya. Tuh keluar, ya udah masuk tuh nak tuh, ya ini planetnya, ini mataharinya, ya. Bisa bergiliran. Yang ini bagaimana? Bukan tidak? Mana? Ya. Boleh digeser. Ini. Ya, bisa. Lihat aja tuh, jangan ragu-ragu. Klik sih. Giliran yang lainnya boleh dicoba, teman yang lainnya yang memegang barcode-nya boleh giliran, jangan saja. Ya, jelas tidak gambarnya? Jelas tidak? Jelas ya? Ada gambar planet-planetnya. Kalau yang tadi Bapak sampaikan hanya nama-namanya saja, sekarang kalian bisa lihat langsung bentuk dari planet-planet tersebut. Matahari itu yang bentuknya sangat besar tuh, yang berwarna kuning menyala, itu adalah gambar dari matahari. Di samping itu ada juga gambar dari planet-planet yang lainnya. Tuh bergiliran, silahkan kalian mencoba, ya, biar kalian tahu penggunaan aplikasi tersebut. Ini bisa Bang? Nah, betul ini. Tuh, ini seolah-olah ada ini astronot sedang ngawin-ngawin. Ya. Nah, ini namanya matahari. Ini mataharinya. Ya. Kamu begini saja. Jelas tidak gambarnya? Jelas tidak? Jelas ya. Giliran lainnya. Boleh lihat Rama? Kamu boleh lihat ada. Ya. Giliran biar kebagian semua, biar kalian bisa tahu ya penggunaan aplikasi tersebut.